Inilah 6 dosa Indonesia terhadap orang Papua. Yang pertama, 1 Desember 1961. Pada tanggal 1 Desember 1961, orang Papua sudah menentukan nasibnya sendiri secara de facto dan de jure. Sayangnya, kemerdekaan itu Indonesia merampas dan manipulasi sejarah orang Papua. Indonesia tidak memiliki fakta sejarah yang dapat bertanggungjawabkan secara ilmiah untuk mengklaim Papua sebagai wilayahnya, sehingga Indonesia memilih jalan konfrontasi dengan Belanda di Papua. Proses aneksasi Papua masuk ke Indonesia hanya didasarkan atas kepentingan politik. Soekarno yang berambisi mencaplok wilayah Malaysia, Singapura, Timur Leste, dan Papua menggunakan politik pitching. Yang kedua, proses PPRA 1969 dilaksanakan dengan cara Indonesia. Satu fakta sejarah yang tidak terbantahkan adalah Indonesia tidak pernah melakukan penentuan pendapat rakyat atau PPRA di Irian Barat dengan cara internasional. Indonesia menyelenggarakan PPRA melalui Dewan Musyawarah PPRA atau DMP. Populasinya diambil secara acak dari setiap kabupaten kota dengan jumlah 1025 orang Papua. Dari total 800 jiwa orang Papua yang hak memilih waktu itu. Mereka yang dipilih ini pun dididik dengan penuh tekanan, intimidasi, dan dipaksakan untuk tetap memilih Indonesia. Hasilnya sampai hari ini orang Papua menganggap PPRA 1969 tidak sah dan tidak demokratis. Yang ketiga, menguras kekayaan alam orang Papua dengan menggendong kapitalis. Atas semua kekayaan orang Papua yang terus dikuras negara, Indonesia dengan enaknya mengatakan dana untuk tanah Papua itu sangat besar. Ini penipuan yang sangat terselubung dengan Indonesia atas antek-antek kapital. Yang keempat, dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi di Papua diajarkan sejarah Papua hanya sudut pandang Indonesia. Dosa Indonesia di poin ini sangat besar. Bayangkan berapa ratus generasi Papua dan non-Papua yang tersesat akibat fakta sejarah yang sengaja disembunyikan. Berapa generasi Papua tidak tahu sistem kehidupan orang Papua di masa lalu. Kalau soal kerajaan-kerajaan dan sistem perjuangan Indonesia sudah pasti mereka pelajari secara rutin. Yang kelima, melakukan genocide terselubung dan sistematis di Papua. Bukan rahasia lagi, hari ini penduduk Papua menjadi minoritas di atas tanahnya sendiri. Sudah banyak penelitian membuktikan bahwa orang Papua akan punah pada tahun 2050 ke atas. Proses genosida terselubung itu terus meminta nyawa orang Papua lagi dan lagi. Indonesia pandai bersilat lidah mengolah fakta menjadi opini omong kosong. Yang terakhir, mengadu domba orang Papua dan membentuk mindset publik dengan media. Karena Indonesia tahu bahwa persoalan Papua Gunung dan Papua Pantai merupakan luka lama yang terus dipelihara Indonesia. Selain itu, mereka tahu bahwa orang Papua itu cepat terpancing emosi dan tidak bisa melihat sesuatu persoalan secara objektif.